Halo guys, kali ini saya akan mengupas komposisi dari produk yang satu ini yang sangat sering kita temui di Indonesia ya, yaitu tolak angin sido muncul. Ini adalah obat herbal terstandarkan yang mana maksudnya itu komposisinya itu sudah ada takaran-takaran tertentunya nih, misalnya kayak sesuai gambar ya, misalnya jahe sekian mili, ini sekian mili, ini sekian mili, ekstrak dari semuanya. Cuman tidak tahu berapa jumlah dari bahan aktif yang ada dalam tumbuhan-tumbuhan ini, itu tidak pasti. Yang ada hanya kepastian dari ekstrak tumbuh-tumbuhan ini. Nah, mari kita langsung masuk ke komposisinya ya. Itu 5,6 gram adalah ekstrak dari bahan-bahan yang disebutkan ini banyak semua ya. Tapi nanti akan bahan-bahan lain hingga 15%. Nah, 15 ml maksudnya sesuai dengan ukuran dari kemasan ini 15 ml. Nah, kayak sepertinya itu adalah kayak campuran air atau semacamnya mungkin. Tapi komposisi-komposisi utamanya sudah disebutkan di dalam ini yang tergabung dalam 5,67 gram. Ya, sepertinya mungkin 30% 20%-nya adalah ekstrak, sisanya mungkin air atau bahan-bahan lain ini. Tapi yang utama adalah ini. Mari kita lihat itu. Kalau kita lihat dari komposisi ini, orang awam mungkin tidak akan familiar ya dengan kata-kata ini. Soalnya tolak angin ini membuat nama-nama ilmiah dari tumbuh-tumbuhan sehingga sulit untuk dideteksi atau diketahui oleh pasar. Yang penting khasiatnya aja kan, tuh, aturan minum dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita akan coba kupas apa-apa saja. Yang pertama itu Oryza sativa. Ini mungkin bagi anak yang belajar biologi waktu SMP sudah tahu Oryza sativa itu adalah tidak ada di sini ya, beras atau padi. Dia tidak mencantumkan barangnya, atau kita juga gampang bisa lihat langsung di Google seperti ini. Oryza sativa, yaitu padi ya. Bisa kita lihat sama-sama. Ini padi. Nah, tapi kalau dibuat nama ilmiahnya jadi kayak keren aja gitu. Ini obat herbal tapi isinya keren-keren. Ada Oryza sativa, ada Funiculum vulgare fructus, ada Helicteres isora. Aduh, bacanya aja udah susah ya. Jadi terlihat keren gitu. Padahal ya isinya dari yang nama yang pertama aja nih udah tahu ya. Oryza sativa 20%. Jadi sekitar 1 gramnya itu beras. Nggak tahu beras apa. Beras, katanya sih beras gitu. Kayak ini nih serbuk-serbuk semua ya barang-bahannya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini bahan yang kedua adalah Funiculum vulgare. Funiculum vulgare itu ya teman-teman adalah ini tumbuhan umum. Adas kayaknya ya. Adas ini kayaknya tumbuhan adas yang biasa dipakai untuk bumbu-bumbu masak kayak buat sup atau semacamnya. Khasiat adas itu ya yang biasa sering kita temukan di sekitar kita. Kemudian Helicteres isora ini kalau kita cek di Google itu adalah ules. Ini tanamannya ules. Tinggal ketik aja di Google ya. Seperti itu, Helicteres isora, maka akan langsung muncul tanaman ules kalau bahasa kitanya. Kemudian yang selanjutnya itu Eugenia caryophyllata. Itu tanaman sangat sering juga kita temui, yaitu daun cengkeh. Ya kayaknya semua bahan-bahan ini ditumbuk jadi halus terus dicampur dengan air seperti itu sepertinya. Ya,
Australia Caryophyllata podium. Kemudian komposisi selanjutnya itu Mentha arvensis herbal. Mentha arvensis herbal itu adalah daun pokok. Nah, daun pokok itu seperti ini. Saya juga nggak tahu sih daun pokok ini. Katanya asli dari Eropa dan Asia, tapi kurang familiar sih. Kayaknya ini daun-daun emang yang biasa ditanam di kebun apotek hidup gitu. Kalau di sekolah dulu ya. Bagi yang dulunya sekolahnya ada kayak gitu. Kemudian Zingiber officinal rhizoma. Dari Zinger aja udah pasti ya ini kayak jahe-jahean. Mari kita cek di Google. Nah, Zingiber ini adalah lebih lengkapnya adalah jahe merah sepertinya ya. Rempah-rempah jahe merah. Lebih tepatnya ini adalah jahe merah. Jahe merah tuh kan ginger jahe merah. Ya begitu. Jahe merahnya nggak tahu berapa, kayaknya udah sedikit ya. Soalnya dari sini Oryza sativa 20%, Funiculum 10%, Helicteres 10%, Eugenia 10%, Mentha 10% tuh udah jadi 60%, sisanya 40%. Yang lain-lain makin sedikit, dikit banget gitu. Makanya dia nggak mau sebut yang di bawah 10%, tapi dia tetap mencantumkan di komposisinya. Selanjutnya itu Myristica. Myristica itu kalau kita telusuri adalah biji pala. Tuh, biji pala juga ada. Terus selanjutnya Cinnamomum. Cinnamomum itu kalau kita lihat adalah salah satu jenis kayu manis ya. Memang ini rempah-rempah asli Indonesia semuanya ya. Kemudian kita lihat lagi itu adalah Centella. Centella asiatica. Centella asiatica itu daun pegagang. Ini juga kurang familiar, tapi juga memiliki manfaat untuk kulit wajah. Kayaknya ini juga digunakan untuk kosmetik mungkin ya. Tapi ini juga kayaknya juga bisa dimakan ya. Semua daun-daun bisa dimakan sih. Selanjutnya Parkia roxburghi. Parkia roxburghi. Parkia roxburghi ini juga kurang tahu ya. Biji kedaung. Seperti ini guys bentukannya. Tapi saya kurang familiar. Biji kedaung ini kayak biji kopi tapi ya. Biji kedaung. Selanjutnya itu ada Amomum compactum. Kita lihat di Google. Amomum compactum itu adalah kapulaga. Kapulaga ini bahan masak, ini bahan buat sup juga ada. Makanya orang kalau masuk angin dingin-dingin enak ya makan sup gitu, karena ada rempah-rempah pilihan ini. Kemudian selanjutnya ada Usnea misaminesis. Bacanya aja udah belibet nih. Ini kayu angin. Oh, minyak kayu angin ini kayu putih. Ini kan dari akar-akar kayak gini juga ya, minyak kayu putih. Oh, jadi dia juga masukin ini biar ada efek-efek apa ya, pedes-pedes gitu lah. Namanya Usnea misaminesis talus. Sama banget nih sama komposisi tolak angin. Kemudian yang terakhir adalah Meldeparatum, yaitu madu. Oh, ini ternyata madu juga ada bahasa ilmiahnya, yaitu Meldeparatum. Nih kita lihat di Google ya, sama deh. Meldeparatum itu adalah madu.
kemudian dan lain-lainnya ya kita nggak tahu ini apa, sehingga untuk mencukupkannya menjadi 15 liter ya paling bener sih kayaknya air sih, biar semuanya larut terus bisa diminum gitu ya. Madu buat ada manis-manisnya biasa. Oke, sekian dulu sepertinya. Kalau lihat dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling ya. Padahal sebenarnya komposisi dari tolak angin ini, komponen-komponen utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ini ada 13 campuran nih banget ya. Nah, kita bersyukur ini tolak angin sudah membuatkan resep untuk menjaga imunitas tubuh orang-orang Indonesia. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.